Pada suatu masa di gurun pasir yang luas dan tandus, terdapat dua kerajaan besar yang terkenal dengan persaingan mereka, Kerajaan Matahari Terbit dan Kerajaan Bulan Sabit. Kedua kerajaan ini selalu berselisih, mulai dari soal perbatasan hingga siapa yang memiliki unta paling gemuk dan untaian mutiara terindah. Raja Matahari Terbit, Raja Farouk, terkenal angkuh dan suka pamer kekayaannya, sementara Raja Bulan Sabit, Raja Khalid, terkenal cerdik namun terkadang licik. Suatu hari, karena tidak ada lagi hal penting yang bisa diperdebatkan, kedua raja memutuskan untuk adu siapa yang memiliki penasihat paling bijak dan jenaka. Abu Nawas, yang pada saat itu sedang berkelana mencari inspirasi di padang pasir, tanpa sengaja terjebak dalam perseteruan tersebut. Pertemuan pertama dengan Raja Farouk. Raja Farouk mendengar bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang pintar dan licik, jadi dia memanggil Abu Nawas untuk membuktikan kebijaksanaannya. Abu Nawas, seru Raja Farouk dengan suara lantang. Jika kau memang bijak seperti yang dikatakan banyak orang, buktikan bahwa kau pantas menjadi penasihatku. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah, Paduka. Perintah apa yang ingin Anda uji padaku? Raja Farouk berpikir sejenak, lalu berkata, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit malam ini. Jika kau gagal, kau akan dipenjara seumur hidup. Abu Nawas, tanpa rasa takut, menjawab, tentu saja, Paduka. Tapi saya butuh Anda memberikan saya peralatan yang diperlukan untuk tugas ini. Peralatan? Apa maksudmu? Tanya Raja Farouk curiga. Saya butuh selembar tinta emas untuk mencatat bintang-bintang yang sudah saya hitung, sebuah tangga yang panjangnya mencapai langit, dan waktu selama 1 tahun untuk memastikan hitungan saya akurat, jawab Abu Nawas dengan serius. Raja Farouk yang sombong langsung terdiam. Dia tahu tidak mungkin memberikan semua itu, tapi dia juga tidak mau dianggap kalah. Akhirnya, dengan wajah masam, dia berkata, baiklah, Abu Nawas. Aku akui, permintaanmu masuk akal. Tapi aku masih punya ujian lain untukmu nanti. Abu Nawas hanya mengangguk sambil tersenyum lebar. Setelah menghadapi Raja Farouk, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya ke Kerajaan Bulan Sabit. Tentu saja, Raja Khalid sudah mendengar berita tentang kecerdikan Abu Nawas dan ingin membuktikan bahwa penasihatnya lebih baik. Raja Khalid memanggil Abu Nawas dan berkata, wahai Abu Nawas, aku dengar kau baru saja mempermalukan Raja Farouk. Tapi jangan pikir kau bisa mempermainkan aku. Aku punya tantangan yang lebih sulit untukmu. Tentu saja, Paduka. Saya siap mendengar tantangan Anda, jawab Abu Nawas dengan penuh hormat. Aku ingin kau membawa seluruh angin dari padang pasir ke kerajaanku. Jika kau gagal, aku akan mengasingkanmu ke gurun yang paling tandus, tantang Raja Khalid. Abu Nawas mengangguk dan meminta sekarung kain. Dia kemudian mulai berjalan ke luar istana, menuju padang pasir. Semua orang di kerajaan menunggu dengan rasa penasaran. Setelah beberapa jam, Abu Nawas kembali dengan karung kain yang tampak kosong. Paduka, kata Abu Nawas sambil menyerahkan karung itu, inilah seluruh angin dari padang pasir. Namun, saya mohon Anda membuka karung ini dengan hati-hati, agar anginnya tidak kembali keluar. Raja Khalid terkejut dan bingung. Tapi ini kosong, Abu Nawas, teriaknya. Sama seperti angin yang tidak bisa dilihat, karung ini juga penuh dengan sesuatu yang tak terlihat, jawab Abu Nawas dengan santai. Jika Paduka menganggap ini kosong, maka artinya Paduka tidak bisa menerima kenyataan bahwa angin memang tak bisa dibawa. Raja Khalid terdiam, lalu tertawa keras. Baiklah, Abu Nawas, kau menang kali ini. Tapi tunggu saja tantangan berikutnya. Pertemuan kedua raja. Sementara itu, Raja Farouk dan Raja Khalid memutuskan untuk bertemu langsung di sebuah oasis untuk membahas siapa yang lebih unggul dalam perseteruan ini. Masing-masing membawa penasihatnya,
dan tentu saja Abu Nawas hadir di kedua pihak karena kecerdikannya menarik perhatian kedua raja. Di tengah perdebatan, Raja Faruk berkata, "Abu Nawas, jika kau memang bijak, buktikan di depan kami berdua siapa yang lebih pantas menjadi raja seluruh padang pasir." Abu Nawas tersenyum lebar. "Paduka yang mulia, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada kalian berdua. Siapapun yang bisa menjawabnya dengan tepat, dialah yang pantas menjadi raja." "Baiklah, apa pertanyaannya?" tanya kedua raja serempak. "Jika seekor unta bisa membawa beban seberat 200 kg, berapa unta yang dibutuhkan untuk membawa ego paduka masing-masing?" tanya Abu Nawas dengan polos. Kedua raja terdiam, saling berpandangan, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Mereka akhirnya menyadari bahwa perseteruan mereka selama ini hanyalah soal ego belaka. Dengan cerdiknya, Abu Nawas berhasil meredakan ketegangan antara kedua kerajaan tanpa harus berpihak kepada salah satu pihak. Sejak saat itu, Abu Nawas dihormati oleh kedua kerajaan sebagai penasihat yang paling bijak dan jenaka. Perseteruan di antara kerajaan Matahari Terbit dan kerajaan Bulan Sabit pun berakhir, digantikan oleh persahabatan yang erat. Sementara itu, Abu Nawas kembali melanjutkan petualangannya, meninggalkan kisah yang terus dikenang di padang pasir hingga hari ini. Di sebuah kerajaan yang makmur di tengah padang pasir, hiduplah seorang raja bernama Sultan Jalaluddin. Sang raja dikenal sebagai pemimpin yang baik hati, namun juga sangat kocak dan gemar bermain teka-teki. Saking cintanya pada teka-teki, Sultan Jalaluddin sering mengadakan kompetisi untuk menguji kecerdikan orang-orang di istananya, dan Abu Nawas adalah salah satu peserta favorit sang raja. Namun, tak semua hari di kerajaan itu penuh dengan tawa. Di luar perbatasan kerajaan, ada sekelompok perampok yang terkenal kejam. Kelompok itu seringkali mengganggu kafilah dagang, mencuri barang berharga, dan tidak segan-segan melukai siapa saja yang melawan. Dan kali ini, Abu Nawas tanpa sengaja terlibat dalam drama besar yang melibatkan raja, teka-teki, dan kelompok perampok ini. Suatu pagi, Sultan Jalaluddin memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan penuh semangat, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku punya teka-teki yang sangat sulit. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan memberimu sekantong emas. Tapi jika kau gagal, kau harus tinggal di istana selama seminggu untuk menghiburku dengan cerita-ceritamu." Abu Nawas, dengan senyuman khasnya, menjawab, "Paduka, tantangan Anda selalu menarik. Apa teka-teki yang ingin Anda berikan kepada saya?" Sultan Jalaluddin tersenyum lebar dan berkata, "Baiklah, dengarkan ini. Dalam kerajaan ini, ada sesuatu yang lebih berharga dari emas, tapi tidak bisa dilihat. Sesuatu yang lebih kuat dari baja, tapi tidak bisa disentuh. Apa itu?" Abu Nawas berpikir sejenak. Dia tahu bahwa teka-teki raja selalu penuh makna, namun jawabannya seringkali tidak terduga. "Paduka," kata Abu Nawas akhirnya, "jawaban teka-teki Anda adalah kepercayaan." Raja terperangah. "Bagaimana kau bisa tahu?" "Kepercayaan lebih berharga dari emas karena tanpanya, hubungan apapun tidak akan bertahan. Kepercayaan juga lebih kuat dari baja karena dengan itu, sebuah kerajaan dapat berdiri kokoh," jawab Abu Nawas dengan santai. Sultan Jalaluddin tertawa terbahak-bahak. "Kau benar lagi, Abu Nawas. Aku akan memenuhi janjiku, tapi aku punya satu teka-teki lagi. Kalau kau gagal kali ini, aku tidak akan memberimu emas, tapi akan mengirimmu ke padang pasir untuk mencari jawaban." Abu Nawas, tanpa rasa takut, menjawab, "Baiklah, Paduka. Apa teka-teki Anda berikutnya?" Raja Jalaluddin berkata, "Apa yang bisa membuat seorang raja, seorang perampok, dan seorang cendekiawan sama-sama kehilangan akal?" Abu Nawas terdiam sejenak. Dia tahu bahwa teka-teki kali ini jauh lebih sulit. Untuk menemukan jawabannya,
Dia meminta izin kepada raja untuk pergi berkelana ke padang pasir. Sultan Jalaluddin setuju, dengan syarat Abu Nawas harus kembali dalam waktu 3 hari. Dalam perjalanannya, Abu Nawas bertemu dengan berbagai orang. Di sebuah oasis kecil, dia mendengar kabar bahwa kelompok perampok paling berbahaya di wilayah itu sedang merencanakan sesuatu yang besar. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan perjalanan, Abu Nawas justru ditangkap oleh para perampok tersebut. Ketua perampok, seorang pria besar bernama Malik, memandang Abu Nawas dengan tajam. "Kau siapa? Apa tujuanmu di wilayah ini?" Abu Nawas, tanpa rasa takut, menjawab, "Aku hanyalah seorang pengembara yang sedang mencari jawaban atas teka-teki seorang raja." Malik tertawa keras. "Teka-teki? Apa kau pikir kami peduli pada teka-teki? Kami hanya peduli pada emas dan harta karun. Tapi baiklah, jika kau bisa menjawab teka-tekiku, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku akan memenggalmu di tempat." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, apa teka-tekimu?" Malik berkata, "Apa yang bisa kau pegang tapi tidak pernah bisa kau miliki?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Janji." Malik terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu?" "Karena janji seringkali dipegang oleh kata-kata, tapi jarang benar-benar dimiliki oleh hati," jawab Abu Nawas dengan tenang. Malik tertawa keras. "Kau benar, Abu Nawas. Kau lebih pintar dari yang kukira. Tapi aku punya satu tantangan terakhir untukmu. Jika kau bisa membuat semua anak buahku tertawa dalam waktu 1 menit, aku akan memberimu sekantong emas." Abu Nawas mengangguk. Dia lalu berdiri di depan para perampok dan mulai berbicara. "Tahukah kalian, seorang raja pernah bertanya padaku apa yang bisa membuat seorang raja, seorang perampok, dan seorang cendekiawan sama-sama kehilangan akal. Dan jawabannya adalah wanita yang sedang marah." Semua perampok tertawa terbahak-bahak. Bahkan Malik yang biasanya serius tidak bisa menahan tawanya. Kembali ke istana. Setelah dilepaskan oleh para perampok, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa cerita yang luar biasa. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada Sultan Jalaluddin, termasuk teka-teki yang diberikan oleh Malik. Sultan Jalaluddin tertawa sampai matanya berkaca-kaca. "Abu Nawas, kau memang yang paling bijak dan kocak di seluruh kerajaan ini. Jawabanmu benar. Memang, wanita yang sedang marah bisa membuat siapa saja kehilangan akal." Sebagai hadiah, Sultan Jalaluddin tidak hanya memberikan Abu Nawas sekantong emas, tetapi juga mengangkatnya sebagai penasihat tetap istana.